jigsaw. Jigsaw. Oke. Mudah-mudahan sampai ya. Pernah dengar tapi nggak tahu artinya apa gimana? Pernah ya? Hah? Film apa? Masa? Oke, ini aduh mohon maaf kamera ibu ini mirror, gimana mengaturnya ya? Enggak kok Bu, kalau di kami nggak mirror. Gue nggak tahu ya, sambil dengarkan aja. Metode jigsaw. Nah, metode jigsaw ini adalah metode yang mirip-mirip diskusi. Makanya tadi Bu bilang kalian harus bisa membedakan. Kalau diskusi itu kalian dibagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian kalian mendiskusikan sesuatu di dalam kelompoknya, ya kan? Kemudian di situ kalian bisa tukar pendapat, kemudian saling sharing pengalaman, ilmu yang sudah kalian dapatkan lebih dulu, di-sharingkan bersama teman-teman. Itu diskusi kan? Diskusi kelompok. Bedanya dengan jigsaw, sebetulnya kalian sudah mengalami itu, cuman nggak sadar aja kalau itu tuh jigsaw gitu loh. Jigsaw itu adalah ketika kalian dibagi menjadi satu kelompok, kemudian beberapa teman yang ada di dalam kelompok itu diminta untuk memahami satu poin tersendiri. Misal, kalian dikasih satu tema tentang zakat gitu ya. Nah, di dalam kelompok itu ada 3 atau 4 orang. Nah, 1, kamu pahami zakat fitrah ya, kamu pahami zakat mal ya, kamu kamu ngebahas yang lain ya gitu. Nanti kita gabungkan pemahaman kalian itu menjadi satu kesimpulan. Nah, itu yang namanya jigsaw. Kan ngalamin kan kita? Hah? Ya. Nah, biasanya tuh habis itu dicatat di kertas, baru nanti disampaikan ke teman-teman. Ibaratnya kayak dipresentasikan. Secara kecil aja sih, kalau presentasi kan terlalu lebar semua-kalahan gitu ya. Tapi itu kayak cuma nyampaikan hasil kesimpulannya apa. Jadi diskusinya itu diskusi yang masing-masing orang itu diberi topik-topik tersendiri untuk dia dalami Tim ahli sendiri. Bu, tim ahli. Kalau diskusi kan, kita bahas ini nih, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Kalau aku sih begini, kalau aku sih begini. Gimana kalau kita gini aja? Itu baru diskusi kelompok. Tapi kalau jigsaw, kamu bahas ini ya, kamu pelajari ini ya, nanti kamu yang ini ya, nanti kita kumpulkan jadi satu. Nah, kayak gitu. Jadi lebih mau untuk mendengar gitu loh. Jadi kan karena kamu fokusnya di yang poin A, yang ini di poin B, yang ini poin C, mau nggak mau yang di poin A harus mendengarkan poin B dan poin C. Yang poin C mendengarkan poin A dan poin B gitu kan. Karena dia nggak membaca poin itu, orang lain yang mendalami gitu loh. Nah, itu untuk jigsaw bisa kalian terapkan kok untuk anak-anak SD, SMP kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi sebetulnya jigsaw sama diskusi kelompok 11-12. Kemarin ada juga yang skripsinya pengaruh penggunaan metode jigsaw terhadap tingkat keaktifan siswa. Ditanya sama penguji, apa itu jigsaw? Ya berdiskusi Pak, katanya. Loh, diskusi yang model apa? Ujian loh. Mungkin dia masih nangkap bahwa karena jigsaw itu juga dikelompokkan, kemudian diobrolkan lagi, tapi dia lupa kalau sebelum diobrolkan lagi itu masing-masing anak tuh mendalami sesuatu yang poinnya udah dibagi gitu loh. Kayak gitu. Misal ya, kita lagi ngebahas tentang apa lagi tuh? Tentang fikih, lah misalnya tema besarnya fikih. Kemudian kamu fikih ibadah ya, kamu fikih muamalah ya, kamu fikih jinayah ya gitu. Nanti kita presentasikan menjadi sebuah satu term yaitu metode pembelajaran fikih. Nah, gitu. Jadi kan karena kamu misalnya kamu dapat jinayah tadi, karena kamu nggak baca muamalah dan fikih ibadah, jadi kamu harus mendengarkan mereka yang menyampaikan yang mendalami itu gitu loh. Nah, itu metode jigsaw. Nggak lagi nanya, menurut kamu jinayah itu apa ya? Menurut kamu ibadah itu apa ya? Kamu nggak perlu lagi nanya, karena yang dapat tugas untuk mendalami itu adalah kamu, gitu loh. Nah, itu bedanya jigsaw. Bisa ya bedakan itu ya, jigsaw sama diskusi kelompok ya. Jigsaw itu yang masuk dalam komunikasi interaksi yang ada dalam
diskusi kelompok sebetulnya, cuman gayanya berbeda. Kalau di diskusi kelompok ya itu tadi bisa saling serap pengetahuan. Begitu ya. Oke, kemudian jigsaw sudah, case study sudah, diskusi kelompok sudah, tadi mirip-mirip jigsaw. Oke. Yang ada di rumah sambil dengarkan aja, karena nggak bisa ikut bermain di sini. Bisa ikut bermain, ngeri kalau yang di rumah tiba-tiba bisa gabung main di sini ya. Ada 2 metode lagi. Ini Bu tadi sebelum masuk karena Ibu nggak punya laptop untuk menayangkan tamu datang, maksudnya tamu ngejual ini bandeng presto. Nah, jadi diantarkan ke kampus. Kasihan kalau nggak ditemuin dulu. Jadi ada 2 metode yang akan kita terapkan pagi ini. Nanti kita sama-sama tebak apa maksud dari metode ini atau metode apakah ini gitu, biar sama-sama kita nggak gagal paham. Di sini harusnya ditempel sih ya. Sini, coba siapa yang mau bantu nempel? Ibu sudah bawa ini. Monggo, dibantu. Ditempel pakai ini. Berjejer juga nggak apa-apa. Ya boleh mendatar juga nggak apa-apa. Oke, sudah ya? Nggak berurutan itu, nggak apa-apa lah. Berurutan nggak? Oke. Metode ini adalah metode dengan cara guru mempersiapkan gambar yang bisa ditempel atau ditayangkan lewat LCD proyektor. Ya, kalau ada proyektor. Kalau nggak ada ya tempel kayak gini aja. Ditempelkan ini tadi. Nah, kemudian setelah ditempel seperti ini, petunjuk selanjutnya adalah siswa atau kalian sebagai mahasiswa yang Ibu ajar hari ini, silakan kalian menganalisis gambar-gambar tersebut. Boleh deh pasangan-pasangan atau mau 3-3 atau 4 orang biar lebih cepat aja gimana? Atau boleh deh ini berlima atau ini bagi 3 aja lah kali ya. Jadi ini berlima, emang udah berlima. Jadi ini 1, 2, 3, 4 sama yang di samping ya. Selebihnya berlima. Biar jadi 3 kelompok aja ya. Boleh datang, boleh lihat, boleh diamati. Menurut kalian apa yang terkandung dalam gambar ini, dan kalian tulis nanti di kertas kecil. Nggak ditulis juga nggak apa-apa sih, yang penting nanti bisa kalian sampaikan. Ya, setelah kalian analisis semua gambar. Yang di rumah kalau mau lihat gambarnya, gambar seperti ini. Nih. Kemudian ini. Oh iya, boleh. Kirim ke grup.
Silakan dianalisis. Mau mau bentuk bundar-bundar kecil tapi atau didatangin aja lah sebentar, nggak apa-apa, kan nggak lama juga. Gambar ini udah lumrah sekali kalian lihat. Ya, ya. Yang lama-lama ya. Kita masih ada satu lagi, habis itu tutup. Sekali lagi jangan terpaku dengan urutan ya. Ini karena dia nggak random aja dia nyusunnya. Pokoknya amati aja semua gambar yang ada. Kira-kira apa? Jangan diurut. Kalau mau kalian urutkan sendiri juga nggak apa-apa. Tapi di sini nggak minta diurut sih, cuma minta dianalisis saja. Yang online boleh sambil diamati, nanti dicocokkan dengan jawaban teman-teman yang ada di sini, sama nggak hasil analisis kalian dengan pandangan dari teman-teman yang ada di sini. Nanti kalau mau ada yang mau disampaikan dari teman-teman online, ini aja ya, apa namanya, chat, diketik di chat Zoom aja, karena Ibu pakai mic, jadi dicolokkan ke HP, jadi kalau kalian ngomong Ibu nggak bisa dengar, karena nggak ada ininya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diketik. Satu menit lagi kira-kira selesai ya. 1 menit lagi. Secara singkat aja. Fokus kita bukan ke analisis ini, cuman kita sedang mempraktekkan sebuah metode. Jadi ayo, jawab 1 menit lagi, apapun yang kalian pikirkan. Ingat, sekali lagi, kita nggak fokus ke analisisnya, tapi kita fokus ke penerapan metode.
Sudah ya? Anggap aja sudah lah, anggap aja sudah. Yuk, yuk. Selebihnya on the spot, ngomong langsung. Oke. Yuk, yuk, ngadep sini. Nggak apa-apa kursinya begitu, tapi ngadep sini aja. Susah nggak nganalisis? Enggak kan? Nah, jadi Ibu minta apa hasil dari analisis kalian? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Apa? Secara singkat aja. Iya, menurut Anda. Terus? Yang keempat itu seorang ibu yang sudah mengenalkan gambar kepada dua anaknya yang ada. Nah, terus yang kelima itu adanya perbedaan antara anak kan klasik ya, kayak perbedaan. Terus yang terakhir itu pelecehan terhadap Oke, terima kasih. Dari dua kelompok selanjutnya ada yang berbeda tanggapannya dari yang disampaikan? Ada bedanya? Iya, tambahannya apa? Kan bedanya, berarti kan nggak ada di sini. Apa? Mungkin dari kelompok kami yang pria, saya melihat apa yang Ibu sampaikan ini lebih mengarah pada penggunaan metode itu repito, yaitu di mana Ibu ini menstimulan kami untuk menganalisis melalui gambar-gambar yang ditampilkan melalui yang ada di buku tulis itu, dan dari kami lihat materi yang dianalisis ini kayak semacam dua ketimpangan yang berbeda begitu. Ada hal positif dan ada hal negatif. Oke. Yang positif, yang negatif. Udah? Ada yang beda? Ada yang mau sampaikan? Ada yang beda? Atau sama aja? Oke. Oke, kalau kurang lebih sama, ada miskomunikasi di sini. Saya dari tadi tuh ngamatin itu, makanya saya bilang saya harus menekankan berkali-kali ketika saya memberikan contoh, mungkin gaya saya berbicara itu sulit ditangkap. Jadi ketika Ibu memberikan contoh dengan menjelaskan materi itu kalian sinkronkan. Jadi ya mungkin Ibu menyampaikannya kurang, instrukturnya kurang jelas mungkin. Jadi gini, mereka ini tadi sudah memposisikan dirinya sebagai siswa yang sedang Ibu minta untuk menganalisis ini. Sedangkan kelompok pria mereka visioner. Pikiran mereka udah jauh kemana. Mereka udah lebih unggul, maksudnya lebih unggulnya, tapi unggul yang kelewatan. Unggulnya kelewatan. Mereka nggak mau dianggap sebagai anak SD, mereka sudah memposisikan diri sebagai mahasiswa yang sedang menganalisis metode apa yang sedang Ibu gunakan. Kayak gitu ya. Nah, oke. Tadi makanya Ibu bilang kalian jangan fokus. Sebetulnya gini loh, kita ini sedang mempraktekkan metode yang sedang Ibu gunakan. Fokusnya kita hari ini tuh sebetulnya fokus ke metode apa sih yang Ibu pakai ini gitu. Tapi sekarang Ibu sedang memposisikan kalian sebagai siswa yang ketika nanti kalian mencontohkan itu ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, ternyata kenapa Ibu, kalau yang lain cuma Ibu sampaikan aja, kenapa metode, ada beberapa metode yang Ibu sampai niat banget membuat gambar, sampai gunting-gunting, sampai bikin kayak gini, karena takut khawatir ada
kesalahpahaman seperti siapa tadi Mas tuh? Ibu Putih? Alfi. Yang disampaikan Alfi tadi metode picture and picture. Sedangkan ini adalah metode example non example. Nah, nah, kenapa ini menggunakan metode example non example, sedangkan yang satunya adalah picture and picture. Nah, bedanya adalah, nah ini sudah Ibu buat juga satu. Oke lah, karena waktu udah juga hampir 10:30, jadi langsung aja yang satu ini nggak usah kita gamekan, tapi Ibu jelaskan aja. Oke, gini, fokus ya. Udah selesai tadi. Jadi kalau metode example non example, guru menyediakan gambar, yang mana gambar itu boleh ditempel, boleh ditayangkan di slide, yang mana siswanya nanti bisa melihat, kemudian diberilah tugas sebagai instruksi. Anak-anak silakan boleh maju ke depan untuk mengamati secara berkelompok, satu kelompok bisa 2 atau 3 orang gitu ya. Ngamati ke papan tulis, ke gambar, silahkan kalian analisis. Kemudian hasil analisis itu kalian tulis di kertas, atau kalian tulis secara berkelompok, nanti disampaikan di depan. Kalau tadi kan Ibu cuma nanya ya, harusnya maju ke depan. Dari kelompok kami menganalisis bahwa gambar ini adalah bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Jadi setelah gambarnya ada, kalau example ya, setelah gambarnya ada, anak-anak disuruh ngamati. Setelah anak-anak disuruh ngamati, mereka menulis apa yang mereka analisis. Baru setelah itu mereka sampaikan hasil analisis itu ke depan teman-temannya. Itu metode example non example. Bedanya dengan picture and picture apa Bu? Orang sama-sama gunakan gambar, betul. Kalau di example non example tadi, setelah siswanya menyampaikan materi, setelah siswanya menyampaikan hasil analisisnya di kelas, kan tadi udah diskusi ya, maju ke depan. Bu, menurut kami hasil diskusi kelompok kami, hasil analisis kelompok kami adalah seperti ini. Kelompok 2 seperti ini, kelompok 3 seperti ini. Udah selesai semua, baru guru menyampaikan materinya. Jadi anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang kekerasan anak, pelecehan seksual, diskriminasi, seperti itu. Tentang ini anak-anak, jadi seharusnya kenapa di sini ada orang tua yang sedang mengajari kedua anaknya dengan cara harmoni? Karena banyak banget video yang beredar, orang tua kalau ngajarin anaknya suka marah-marah, nggak sabaran. Mereka yang punya anak sendiri aja ngajarin anaknya di rumah nggak sabaran. Kita guru melahirkan bukan harus sabar ngajar anaknya, ya kan? Nah, biar viral. Jadi intinya ini adalah keluarga yang harmonis, bukan keluarga yang sering diberi kekerasan gitu ya. Maksudnya anak-anak yang pulang ke rumah dimarahi, dikit-dikit dipukul, dikit-dikit dicubit, padahal bisa diomongkan dengan cara yang baik gitu loh. Jadi intinya keseluruhan gambar ini adalah tentang perlindungan anak. Anak yang nggak boleh dibully, anak yang nggak boleh dikasih kekerasan seksual, anak yang nggak boleh di kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, harus punya harmoni lah, karena jiwa anak, mental anak itu masih harus dibentuk. Nah, anggap aja lah sedikit yang Ibu sampaikan tadi itu adalah materinya. Jadi kalau example dan example, anak-anak itu diberi dulu stimulus dengan gambar-gambar, baru menganalisis, setelah itu sampaikan hasil analisisnya, baru setelah itu guru menambahkan materi, menambahkan penyampaian seolah-olah itu adalah materinya, kayak gitu. Baru nanti di akhir diberi kesimpulan dan penutup. Itu kalau metode example non example. Bedanya dengan metode picture and picture, metode picture dan picture itu guru duluan memberikan materi. Nah, jadi anak-anak, tema kita hari ini adalah materi sholat. Misal, ada berapa sholat yang wajib anak-anak? Ada 5, ada apa saja sholatnya ini. Berapa rakaatnya? Subuh 2, maghrib 3, isya ada selebihnya 4, kayak gitu kan. Nah, baru nanti kita berikan contoh gambar-gambar potongan orang-orang sholat. Baru anak-anak itu mengurutkan. Nah, itu bedanya example, non-example. Jadi, tadi sebetulnya Ibu udah nyiapkan gambar. Ibu tadi tuh mau bikin tema seolah-olah kita sedang berada di tema akhlak, pendidikan akhlak ya, anak yang solehah gitulah. Jadi di sini nanti akan Ibu kasihkan prolog bahwa kalau kita anak yang soleh itu anak yang suka berbakti pada orang tua, yang kalau mau berangkat sekolah salim.
Kalian yang nggak bisa salim sama orang tua, minimal pamit WA, "Ma, aku berangkat ke kampus ya, doakan." Jangan tiba-tiba naudzubillah min dzalik, nggak tahu berangkat kemana, tiba-tiba udah ada kabar kecelakaan. Nah, itu kan bahaya. Nah, kita kasih gambaran itu ya. Jadi kalau mau berangkat sekolah, anak-anak harus saling sama orang tua. Kemudian sampai di kelas yang punya jadwal piket, silakan piket. Jangan ngucil, jangan punya jadwal piket tapi datangnya terlambat. Kayak gitu loh. Jadi kita berikan gambaran seperti itu, materi dulu. Setelah materinya disampaikan, baru ada potongan-potongan gambar. Anak-anak itu kita suruh untuk mengurutkan gambar-gambar ini sesuai materi yang sudah kita sampaikan. Kayak gitu loh. Bedakan berarti example sama picture and picture, walaupun semuanya menggunakan gambar. Kira-kira kalau kalian nanti ditempatkan ke SD, menarik nggak materi ini buat anak-anak, metode ini? Mereka itu adalah anak-anak yang nggak mau cuma duduk. Bahkan kalian yang mahasiswa pun suka loh kalau disuruh, ayo lari ke sini ambil di sini. Kapan-kapan ya kita nanti coba metode-metode yang seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, jadi sudah bisa membedakan ya. Oke, hari ini kita dapat 4-5 metode. Metode bahkan ketambahan metode diskusi kelompok tadi. Yang salah pencet, Ibu nih mau membalikkan kamera terpencet off. Yang di rumah paham ya? Kasihan kalau enggak, nanti kalau enggak paham boleh chat di grup, nanti teman-teman kalian yang di sini siap membantu karena mereka sangat paham sekali. Mereka sangat paham sekali. Oke. Seperti itu. Jadi Ibu rasa ini aja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yang di sini? Yang di rumah? Cukup ya. Insya Allah nanti banyak banget metode-metode yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Enggak semua kita pakai, tapi insya Allah semuanya itu bisa bermanfaat. Jadi gini, Ibu kasih satu stimulus cerita lagi. Selama 2 tahun, selama 2 tahun lebih Ibu ada di jurusan Pendis, sering banget Ibu ngedengar atau melihat judul skripsi teman-teman itu pengaruh metode Jigsaw terhadap motivasi belajar anak bla 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 bla. Pengaruh metode TGT terhadap ini itu bimbingan Ibu sendiri. Pengaruh metode picture and picture, pengaruh penggunaan media ini, metode ini terhadap, nah itu sering banget. Jadi kalau misalnya kalian sebelum berangkat PKL sudah menguasai satu metode yang ingin kalian terapkan, itu bisa jadi skripsi. Jadi pahami metode perencanaan, pahami pelajaran khusus yang nanti ambil observasi awal. Jadi andai kalian nanti PKL-nya ditempatkan ke sekolah yang gurunya itu paling mentok-mentok PPT, mentok-mentok anaknya ditayangkan video terus demonstrasi suruh sholat, kenapa ikuti praktek sholat yang ada di berangkat PKL punya satu metode yang kalian sukai, selain kalian sukai juga kalian kuasai, coba kalian terapkan. Tapi sebelumnya tanya dulu ke pamongnya, Bapak Ibu mohon maaf, Bapak pernah menggunakan metode ini nggak ya Pak? Oh belum Pak, boleh nggak Pak kalau saya terapkan? Boleh. Nah ketika kalian terapkan, kalian bisa sambil observasi bagaimana kondisi anak ketika menerima penerapan metode itu. Sebagai observasi awal. Setelah PKL, kalian bisa datangi lagi apakah metode itu masih digunakan atau tidak sama bapaknya. Kalau misalnya sama gurunya masih nggak dipakai, kalian datang lagi ke situ pakai kelas yang lain untuk menggunakannya sebagai objek penelitian kalian. Selesai tulis laporan, skripsi kalian sudah sidang. Kayak gitu. Jadi sambil ngamati siswa gitu, oh ternyata walaupun aku pakai beberapa metode, anak-anak ini ternyata memang nggak mempan. Nah, berarti kalian meneliti skripsinya bukan lagi tentang metode, tapi kayak kemarikan mereka tuh dari mana gitu. Kalian bisa menganalisis mereka. Apa sih faktor penghambat dan pendukung kemajuan atau peningkatan kreativitas di sekolah tersebut gitu kan? Kalian bisa sekolah ini yang salah gurunya kah, yang salah sekolahnya kah, atau siswanya? Itu kan bisa kalian observasi. Ternyata Bu saya nggak minat Bu bawa ini ke skripsi, nggak usah ini. Kayak anak-anak saya udah biasa kayak gini, saya mau yang luar biasa skripsinya Bu. Saya mau menganalisis karakter siswanya, karena setiap saya menerapkan semua metode, dia diam-diam aja Bu. Saya rasa ada yang salah sama anak ini Bu. Nah ternyata kalian mau meneliti anaknya, kayak gitu loh.
Bisa berangkat dari situ ya. Oke, ya sudah. Kalau begitu, itu saja yang bisa Ibu berikan. Jangan ada yang nanya di sini. Paham Bu? Bu, kalau dalam PKL menggunakan berbagai macam metode, apa bisa tidak monoton dengan satu metode? Malah itu gunanya kalian diberikan PKL. PKL itu bukan hanya kalian dapat tempat untuk praktek ngajar, tapi juga bagaimana kalian PKL itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi sekolah itu, dan kalian juga mengambil sesuatu yang bermanfaat dari sekolah itu. Jadi kalau kalian datang ke sekolah itu punya bekal IT, punya kemampuan sesuatu yang sekolah itu nggak punya gitu ya, kalian bisa berikan itu, bagikan itu ke sekolahan. Makanya setiap saya ngantar PKL, saya selalu bilang ke guru pamongnya, Bu, mohon maaf mereka di sini mungkin bisa jadi ada beberapa yang punya kemampuan di bidang IT atau kemampuan di bidang media, barangkali nanti bisa saling berbagi. Mereka bisa membantu Bapak Ibu membuat media pembelajaran, atau bahkan nanti mereka bisa belajar dari Bapak Ibu, saya bilang seperti itu. Jadi PKL itu mau terapkan seperti ini, kalau memang sekolahnya belum menggunakan, malah pasti mereka senang, mereka akan meniru gaya belajar kalian. Bukan hanya kalian yang meniru bagaimana kebiasaan pamong, tapi mereka juga akan belajar dari bagaimana mahasiswa PKL mengajar. Kayak gitu ya. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ibu akhiri. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.